Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola tanah air. PT Liga Indonesia baru resmi menetapkan sejumlah aturan baru untuk musim 2024-2025, termasuk perubahan nama kompetisi menjadi Super League dan kuota pemain asing juga ditingkatkan menjadi 11 orang per klub. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola internasional. Solidaritas tinggi ditunjukkan Liverpool yang menunjukkan empati luar biasa atas meninggalnya Diogo Jota dengan tetap membayarkan gajinya hingga kontrak berakhir pada tahun 2027. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. PT Liga Indonesia baru resmi menetapkan sejumlah regulasi baru untuk kompetisi musim 2024-2025. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kebijakan mengenai pemain asing. Mulai musim depan, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menyampaikan bahwa kebijakan ini akan mulai diterapkan seiring dengan perubahan nama kompetisi dari Liga 1 menjadi Super League. Dalam skema terbaru ini, klub tidak lagi dibatasi oleh asal negara pemain asing. Artinya, mereka bebas merekrut pemain dari kawasan manapun di dunia. Kebijakan ini melanjutkan tren peningkatan kuota pemain asing dalam 3 musim terakhir. Pada musim 2022-2023 digunakan skema 3+1, 3 pemain bebas dan 1 dari Asia. Kemudian meningkat menjadi 5+1 pada musim 2023-2024 dengan tambahan 1 dari ASEAN. Di musim 2024-2025, klub kini bisa memiliki 8 pemain asing dalam daftar susunan pemain atau DSP, meski hanya 6 diantaranya yang boleh dimainkan dalam 1 pertandingan. Dengan tambahan kuota, total pemain asing yang dapat didaftarkan oleh klub mencapai 11 orang. Namun tetap hanya 8 yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain. Ferry Paulus berharap regulasi ini bisa menjadi aturan jangka panjang yang stabil, tanpa perubahan mendadak dari musim ke musim. Selain aturan pemain asing, PT LIB juga melakukan pembaruan terkait regulasi pemain muda. Mulai musim 2024-2025, setiap klub wajib mendaftarkan 5 pemain U23 dan minimal 1 diantaranya harus bermain selama 45 menit di setiap pertandingan. Aturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang hanya mewajibkan 1 pemain U22 tampil sejak menit awal hingga babak pertama selesai. Musim perdana Super League akan dimulai pada 8 Agustus 2024. Musim perdana Super League akan dimulai pada 8 Agustus 2025 dengan laga pembuka mempertemukan Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan kombinasi regulasi baru ini, PT LIB berharap Super League tidak hanya menjadi kompetisi yang lebih kompetitif di level nasional, tapi juga mampu membawa klub Indonesia bersaing di level Asia secara konsisten.
Dunia sepak bola masih dirundung duka atas meninggalnya Diogo Jota secara tragis. Gelandang Liverpool asal Portugal itu tutup usia bersama adiknya Andre dalam sebuah kecelakaan mobil yang terjadi pada Kamis 3 Juli 2025 tengah malam waktu setempat di kilometer 65 ruas Jalan A52 dekat Zamora, Sanabria, Spanyol. Berdasarkan laporan media lokal, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami pecah ban saat mencoba menyalip mobil di depannya. Mobil tersebut kemudian keluar jalur dan terbakar hebat, mengakibatkan Jota dan sang adik meninggal dunia di tempat. Di tengah suasana berkabung, Liverpool menunjukkan penghormatan dan solidaritas luar biasa yang membuat publik tersentuh. Klub berjuluk The Reds itu memastikan akan tetap membayar seluruh sisa gaji Diogo Jota kepada keluarganya hingga masa kontraknya berakhir pada musim panas 2027. Gaji Jota tercatat sebesar 140.000 pound sterling per pekan atau setara dengan 3,1 miliar rupiah, yang jika dijumlahkan mencapai total sekitar 14,5 juta pound sterling atau sekitar 332 miliar rupiah. Tak hanya itu, Liverpool juga menyatakan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya pendidikan ketiga anak Jota. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian mendalam klub terhadap keluarga pemain yang telah menjadi bagian penting dalam skuad mereka. Sebagai bentuk penghormatan lebih lanjut, Liverpool juga resmi memensiunkan nomor punggung 20 yang selama ini dikenakan oleh Jota. Keputusan tersebut diambil sebagai simbol penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Jota selama berseragam The Reds. Tindakan Liverpool ini menuai pujian luas dari para penggemar sepak bola dan publik dunia. Banyak yang menilai langkah klub asal Merseyside tersebut sebagai wujud nyata empati, integritas, dan kelas dalam dunia sepak bola profesional. Gelandang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, tengah menghadapi periode sulit dalam karirnya bersama klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Sejak bergabung, pemain berusia 20 tahun itu lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, namanya tak masuk dalam daftar susunan pemain sama sekali. Situasi ini pun memunculkan banyak pertanyaan mengenai masa depan Marcelino di Oxford United. Saat ini, Marcelino tengah mengikuti ajang Piala Presiden 2025 di tanah air bersama klubnya. Dalam laga terbaru, ia mendapat kesempatan tampil dengan masuk pada menit ke-53. Namun, sang pemain belum mampu mencatatkan gol maupun assist dalam pertandingan tersebut. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, akhirnya buka suara terkait kondisi Marcelino. Menurutnya, sang gelandang merupakan pemain muda yang berbakat. Gary memahami bahwa Marcelino masih dalam tahap adaptasi dan membutuhkan waktu untuk berkembang lebih matang sebagai pemain profesional. Juru taktik tersebut juga menegaskan bahwa nasib Marcelino di tim akan ditentukan setelah evaluasi akhir pramusim selesai dilakukan.
Jika dianggap belum siap bersaing di level tim utama Oxford United, tidak menutup kemungkinan Marcelino akan dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih baik. Gary menyadari bahwa Marcelino adalah sosok penting di timnas Indonesia. Karena itu, dia kembali menekankan sangat penting bagi pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan banyak waktu bermain. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama resmi bergabung dengan klub Thailand Buriram United untuk kompetisi musim 2025-2026. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Buriram melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka pada Senin 7 Juli 2025. Pemain timnas Indonesia itu mendapatkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2028. Diketahui, kepindahan Shane ke Thailand sebenarnya sudah santer terdengar dalam beberapa bulan terakhir. Spekulasi semakin kuat setelah pemain berusia 26 tahun itu beberapa kali terlihat berada di Thailand. Sebelumnya, Patinama dilepas oleh klub Belgia, KS Open, meski kontraknya masih tersisa 1 musim. Mantan pemain Viking FK itu kesulitan mendapatkan menit bermain, bahkan saat klubnya terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia. Dengan bergabungnya Shane ke Buriram, kini sudah ada 3 pemain timnas Indonesia yang meruput di Liga Thailand. Sebelumnya, Asnawi Mangkualam membela Port FC dan Pratama Arhan bermain untuk Bangkok United. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Laga ini menjadi bagian dari persiapan penting menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Erick sempat memberikan isyarat bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan Kuwait dan Lebanon untuk menggelar laga persahabatan. Setelah proses negosiasi berjalan mulus, kedua negara akhirnya sepakat untuk meladeni tantangan dari skuad Garuda. Pertandingan ini dipandang strategis karena kualitas Kuwait dan Lebanon dinilai sebanding dengan lawan-lawan Garuda di babak keempat kualifikasi nanti.
Dalam putaran tersebut, tim Merah Putih akan bersaing dengan 5 negara kuat dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab, demi merebut 2 tiket menuju Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert berencana memanfaatkan laga uji coba ini untuk menguji berbagai kompetisi pemain dan mendalami karakter pemain lawan yang memiliki gaya khas Timur Tengah. Menariknya, 2 laga FIFA Matchday ini tidak akan digelar di Jakarta, melainkan di Surabaya, Jawa Timur. Erick Thohir menegaskan bahwa Surabaya mempertimbangkan jaraknya yang dekat dengan Sidoarjo, tempat timnas U23 Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. FIFA kembali menjadi sorotan setelah secara drastis memangkas harga tiket semifinal Piala Dunia antar klub 2025 antara Chelsea dan Fluminense dalam waktu hanya 3 hari. Pemotongan harga yang mencapai lebih dari 97% ini mencerminkan rendahnya minat penonton di Amerika Serikat terhadap turnamen tersebut. Awalnya, tiket dijual seharga $473,90 atau sekitar 7,6 juta rupiah. Namun kini turun tajam menjadi hanya $13,40 atau sekitar 218.000 rupiah. Harga ini bahkan lebih murah dibandingkan harga bir $14 yang dijual di Stadion MetLife tempat pertandingan digelar. Langkah ini diambil FIFA sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan jumlah penonton pada edisi perdana Piala Dunia antar klub dengan format baru yang diperluas. Turnamen ini tengah diupayakan menjadi agenda bergengsi berskala global oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Selama turnamen, FIFA menerapkan sistem dynamic pricing atau penyesuaian harga tiket secara fleksibel. Pada Jumat, tiket laga Chelsea versus Fluminense telah turun menjadi $44,60 sebelum anjlok kembali menjadi $13,40 pada Sabtu siang. Tiket di area ring bawah yang biasanya dijual lebih mahal juga turut dipotong besar-besaran. Hal ini memicu kekecewaan dari penonton yang telah membeli tiket lebih awal karena mereka harus membayar hingga 35 kali lebih mahal tanpa adanya opsi pengembalian uang. Kondisi serupa juga terjadi pada pertandingan semifinal lainnya antara Real Madrid versus PSG.
Tiket pertandingan tersebut awalnya dijual seharga $978 atau sekitar 15,8 juta rupiah. Sempat turun menjadi $199,60 atau sekitar 3,2 juta rupiah. Lalu naik ke $266,60 atau sekitar 4,3 juta rupiah setelah PSG memastikan kemenangan sebelum akhirnya kembali turun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.